tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan. Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar, kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu, buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Weh, nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin ya? Kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat, gue balikin 10 kali lipat. Sih, kalau gue mah selalu berani. Jangan cuma nantang-nantang doang. Arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, punya kesaktiannya apa, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung, lu juga ikut, ya. Ketika terbongkar, si dukun harus mengakui diri sebagai penipu. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Selesai. Kalau gue nggak bisa ngebongkar triknya atau keajaibannya, ongkos yang kamu kasih gue ganti 10 kali lipat. Jadi nggak ada hubungannya Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, apapun itu, spiritualilan nggak ada. Ya, Haji Naim juga nggak ada berhubungan sama itu. Cuma itu keahlian pengobatan tradisional. Gue rasa udah cukup jelas tentang fitnah-fitnahan terhadap gue seolah-olah menyudutkan Ibu Ida Dayak. Enggak. Dokter nggak bisa gratis kayak pengobatan Bu Ida. Gue yang kepala gentong. Tenaga kesehatan adalah pekerjaan profesional. Kita punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamatan pasien. Beda ceritanya kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngolesin minyak. Nah itu nggak apa-apa gratis. Bijaklah dalam mencari pengobatan. Kita tenaga kesehatan bukan takut untuk kehilangan pasien. Toh kalau misalkan kalian tidak sembuh dari pengobatan alternatif tersebut, larinya ke kita juga. Gak mungkin mampir dulu ke drive-thru McDonald. Sorry bos, ini tukang rongsokan mau ikut ngomong. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur. Ini dengan viralnya Ibu Ida asal Dayak, itu mulai bermunculan deh. Mulai bermunculan orang-orang yang iri, apa orang-orang yang pansos ya kan, dan tidak tahu lah apa. Gini loh maksud saya tuh, Bu ya kalian itu uruslah profesi kalian sendiri-sendiri, tidak usah ngusilin orang. Lagian Bu Ida kan bisa fakta membantu masyarakat, bisa sembuh. Lah untuk ke belakangnya mau terjadi apa kayak itu udah biarin aja. Yang penting masyarakat tuh merasa tertolong, merasa terbantu. Ya kalaupun masyarakat yang punya penyakit tangan peok, tangan gini, mereka mau ke dokter tuh jujur bos, mereka tuh takut. Terutama dengan biaya, paling tidak menghabiskan puluhan juta, ratusan juta. Itulah bos, Anda harus paham, urusi aja lah profesi kalian. Maaf, cuma bertanya, salahnya di mana ya Ibu Ida Dayak menolong orang lain? Lalu siapakah yang merasa dirugikan dengan kemunculan beliau yang tidak merugikan orang lain? Assalamualaikum. Saya bangga seorang pelestari budaya dengan adanya Ibu Ida. Saya sangat menghargai dia itu benar-benar tulus untuk membantu orang-orang yang sakit. Dan dia itu sangat menghormati leluhur-leluhur budaya. Sementara Surat Merah, Anda itu punya ilmu apa sih? Anda itu seakan-akan orang yang lebih pintar dari semua. Anda sebagai orang Islam tidak mungkin bisa mengatakan sudah bebas. Anda sudah orang yang saya Kisan Cawung Dolung dari Tasikmalaya
dan membela budayanya. Budaya manapun juga sama, itu saudara kita. Gini nih, budaya Dayak, budaya Kalimantan, itu saudara saya. Ada yang mengganggu tentang Ibu Ida dan mengusik Ibu Ida. Mungkin yang lain itu juga akan ikut dan akan benar-benar membantu dan akan benar-benar mendukung Ibu Ida semua budaya. Begitu. Untuk pesulap merah, jangan ngingil dan jangan usir tentang kebaikan. Andalah yang terus berkarya, memperlihatkan kepada masyarakat semua untuk membantu orang yang sabar. Bisa. Halo, pokoknya pesulap merah itu memang begitu ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang pintar, ada orang ngerti, ada orang menyembuhkan, ada orang menolong orang, itu nggak boleh, Bang. Kenapa ya? Soalnya di baratnya seperti dia sendiri, dikira main sulap gitu loh, Bang. Tapi entah semua kok pada percaya ya. Aduh ya ampun, kasihan aku. Kasihan orang yang ngerti ini, minta tolong ini supaya dia bisa gitu ya, bisa sembuh apa gitu. Saya nggak boleh dia. Itu seperti Bu Ida juga begitu. Samsudin juga begitu. Samsudin juga menyembuhkan orang, dia iri. Tuh, langsung diusik. Siapa saja yang bisa gitu ya, nanti orang yang ngerti itu mesti diusik. Dia itu iri, Bang. Artinya iri, dia nggak bisa begitu gitu loh. Guys, Ibu Ida orang Dayak ya, viral nih. Dia banyak menyembuhkan khususnya penyakit tulang. Ada aku lihat pro kontra ya. Beberapa orang mengatakan itu musyrik ya. Ada beberapa orang juga mengatakan sepertinya bukan kayak magic gitu ya, atau ahli perdukunan ya, lain sebagainya. Ini ada pandangan dari beberapa agama yang saya tahu ya, kasih pendapat. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Saya sebagai Kristen ya. Nah, buat saya itu simple aja sih ya kalau aku lihat ya. Kalau misalnya kalian kurang setuju dengan ala pengobatan Ibu Ida, ya udah kamu orang nggak usah datang ya, nggak usah datang juga. Nah, buat aku ya, aku sendiri ya, saat ini aku berpendapat ya saya nggak mau. Ya saya nggak mau karena buat akal saya aja nggak masuk di akal saya ya, dan iman saya pun bertolak belakang. Tapi itu kan saya punya pendapat. Tapi kalau kawan-kawan yang lain ya kan, kalian mau mencoba atau tertarik, silakan aja, silakan. Dan kita juga dalam posisi kita nggak berhak untuk menghakimi ya. Kita nggak berhak menghakimi karena banyak hal sebenarnya di dalam kehidupan ini yang kita tidak mengerti ya. Tetapi buat saya parameternya satu aja ya. Kalau hatimu nggak terima, jangan lakukan. Tuhan itu sudah memberikan Roh Kudus ya, roh atau hati nurani. Kalau bahasa umumnya itu hati nurani ya. Tuhan udah kasih hati nurani untuk menimbang-nimbang dalam diri kita. Jadi kalau kalian nggak nyaman, jangan lakukan. Kalau nyaman, lakukan ya. Nah, kalau lebih mau dalam lagi ya berdoa dulu. Waktu berdoa pasti ada sesuatu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita kan gitu ya. Tapi buat aku secara pribadi ya, saya juga nggak dalam posisi menghakimi dia ya. Karena buat aku gini, buat aku belum nggak cocok, tapi buat orang lain kan cocok. Ya gitu ya, buat orang lain nggak cocok. Pertanyaannya benar apa tidak? Ya, nggak. Dalam kapasitas apa aku mengatakan dia benar atau salah? Emang saya Tuhan? Tentu tidak ya. Jadi kawan-kawan ini apa yang fenomena terjadi adalah balik lagi ke hati nuranimu. Kamu berdoa, kamu nyaman lakukan, gak nyaman jangan lakukan ya. Dan saya juga kurang setuju kearifan lokal itu diberantas. Aku juga kurang setuju ya. Jadi kita belajar menghormati tanpa kita harus merusak. Kita nggak cocok, kita nggak nyaman, jangan lakukan. Dan kita juga ketika kita tidak melakukan, belum tentu kita lebih benar dari orang-orang yang melakukan. Baru-baru ini, nama perempuan asal Kalimantan Timur, Ida Dayak, menjadi trending topik di sejumlah media karena dapat mengobati orang yang memiliki masalah pada tulang. Bahkan,
Ida Dayak disebut-sebut karena kesaktiannya yang dapat menyembuhkan penyakit tanpa bantuan medis. Selain itu, pesulap merah yang kerap membongkar rahasia dan trik kesaktian pesulap dan dukun akhirnya ikut mengungkap fakta tentang Ida Dayak. Bahkan pesulap merah mengungkap pekerjaan sebenarnya Ida Dayak. Ia mengatakan Ida Dayak hanyalah seorang ahli pijat. Tentang Ida Dayak, pengobatannya ia ahli pijat tulang pada umumnya. Semua ahli perbaikan tulang juga memang begitu keahliannya, kata pesulap merah. Tidak hanya itu, soal minyak bintang yang digunakan oleh Ida Dayak untuk pengobatan juga menjadi sorotan. Ada yang mengatakan bahwa minyak tersebut bisa mengeluarkan darah kotor pasien. Pesulap merah juga menjelaskan tentang minyak yang digunakan oleh Ida Dayak itu. Terus kalau tentang cairan minyak yang katanya bisa ngeluarin darah kotor itu, udah lama gue bongkar kebohongannya di ilmu merah. Tapi, alhamdulillah, belakangan ini, Ida Dayak udah nggak pernah lagi praktekin trik itu, dan lebih fokus ke keahlian membetulkan tulang yang geser atau tidak sesuai tempatnya. Lanjutnya, diberitakan sebelumnya, wanita asal Kalimantan Timur atau yang kerap dikenal dengan Ida Dayak sungguh di luar nalar. Pasalnya, penyembuhan yang dilakukan Ida Dayak tak menggunakan peralatan atau obat-obatan yang selama ini dilakukan dunia medis. Saat melakukan ritual pengobatan alternatifnya, Ida Dayak kerap menggerakkan anggota tubuhnya dengan melakukan pemijatan pada bagian tubuh yang merasa sakit atau bermasalah. Lalu, dengan memberikan olesan minyak berwarna merah atau Ida Dayak kerap menyebutnya dengan minyak bintang. Dan ajaibnya, bagian tubuh yang sakit tak berapa lama sembuh seperti sedia kala. Atau pada tangan seorang anak yang bengkok pun lurus kembali dan sempat viral di media sosial TikTok. Selain menggerakkan anggota tubuh dalam proses penyembuhan pasien, Ida Dayak juga kerap melafalkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, dan basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, yang juga menjadi bukti jika penyembuhan yang dilakukannya tak lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita paruh baya yang kerap menggunakan atribut suku Dayak saat melakukan pengobatannya ini berasal dari Pasar, Kalimantan Timur. Memiliki nama lengkap Ida Andriani. Ia lahir 51 tahun yang lalu di Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, tepatnya pada 3 Juli 1972. Penyakit yang telah diobati Ida Dayak pun tak kaleng-kaleng, mulai dari penyakit biasa hingga penyakit yang terkadang pihak medis saja pun tak bisa. Misalnya saja, meluruskan tulang yang menonjol dan bengkok tanpa menggunakan peralatan medis. Bahkan pengobatan yang dilakukan Ida Dayak dilakukan dalam waktu yang singkat. Sebelum terkenal seperti saat ini, wanita yang berperawakan gempal tersebut memulai pengobatan alternatifnya berkeliling dari pasar ke pasar. Bahkan setelah namanya mulai didengar banyak orang atas kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit, Ida Dayak pun mulai keliling ke sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Saat ini, Ida Dayak tengah berada di Jakarta untuk melakukan pengobatan. Bahkan kemarin ia sempat melakukan pengobatan di Depok, Jawa Barat. Namun sayang, antusias warga yang membludak dan membuat keadaan menjadi chaos. Pihak keamanan pun akhirnya membawa Ida Dayak keluar dari lapangan yang sedianya dijadikan tempat pengobatan. Tentu saja batalnya pengobatan yang akan dilakukan oleh Ida Dayak membuat banyak warga yang terlanjur datang ke tempat itu pun kecewa. Sebut aja Aep Saifuddin. Aep datang dari Lampung bersama istrinya untuk mendapatkan pengobatan langsung dari Ida Dayak. Dia bersama sang istri yang menggunakan kursi roda berangkat dari Lampung sejak Minggu dan sudah menunggu di lokasi sejak pukul 6 pagi. Istri saya sakit stroke sudah 14 tahun. Yang jelas, sudah sering berobat kemana-mana. Tidak ada satupun yang cocok. Mudah-mudahan ini berjodoh, kata Aep. Hal yang sama juga dirasakan Ira yang datang dari Tangerang. Ira bersama keluarganya datang ke Depok berharap mendapatkan pengobatan dari Ida Dayak. Dia berharap suami, ibu, dan kakak iparnya bisa sembuh. Rata-rata mereka yang akhirnya datang pada pengobatan Ida Dayak karena ingin mencari alternatif pengobatan selain medis
yang dirasakan belum menunjukkan hasil. Cara sudah dilakukannya untuk mengobati keluarganya, mulai dari pengobatan dokter hingga alternatif, ungkap warga Tangerang, yaitu Ira. Dari beragam video yang beredar di media sosial, nampak Ida Dayak mengobati anggota tubuh pasiennya sembari menggerakkan tubuhnya dan memijat-mijat dengan minyak bintang. Ida Dayak nampak membuat tangan seorang anak yang bengkok menjadi lurus kembali hanya dengan bantuan minyak bintang. Yang membuat nama Ida Dayak semakin melejit adalah dirinya tidak mematok tarif setiap kali menangani pasiennya, yaitu alias gratis. Tidak heran jika antusiasme warga yang penasaran dengan Ida Dayak sempat membludak saat ia membuka pengobatan di daerah Depok beberapa waktu yang lalu. Melihat kesaktian Ida Dayak dalam penyembuhan penyakit pasiennya, netizen pun penasaran dengan minyak bintang yang sering digunakannya. Ternyata minyak bintang bukanlah hal yang sembarangan, terutama dalam tradisi suku Dayak sebagai obat tradisional. Bahkan minyak bintang sudah masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Seperti dilansir tv1news.com dari laman resmi warisan budaya tak benda Indonesia, berikut ulasan singkat tentang minyak bintang Dayak. Minyak bintang adalah salah satu ilmu magis yang berkembang dalam masyarakat Dayak Benuak dan Dayak Tunjung yang ada di Kabupaten Kutai Barat, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Ternyata, pada mulanya ilmu minyak bintang dipelajari agar penggunanya dapat bertahan sekaligus menyerang musuh. Pada masa lampau, masih sering terjadi perang antar suku, sehingga berkembanglah ilmu minyak bintang yang dipakai selama peperangan. Minyak bintang dapat diperoleh dengan cara dibeli atau temai sebesar 5-10 antang. Harga tersebut tentu sangat besar pada kala itu, sehingga hanya sedikit yang memilikinya dan bukan sembarangan orang yang bisa mendapatkan minyak bintang. Uniknya, orang yang mempelajari ilmu minyak bintang biasanya akan berkurang minatnya untuk mempelajari ilmu lainnya. Konon, kesaktian ilmu minyak bintang ini sampai disebut-sebut dapat menghidupkan pemiliknya yang telah terbunuh. Pemiliknya yang sudah tewas konon akan bangkit kembali seiring dengan kemunculan bintang-bintang di langit. Pemakaian ilmu bintang ini adalah dengan meminum beberapa tetes pada malam hari dan sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Sayangnya, minyak bintang hanya dapat menolong nyawa pemiliknya dan tidak berlaku untuk orang lain. Selain itu, minyak bintang tidak akan berguna jika pemiliknya meninggal dalam kondisi organ tubuh terpotong-potong dan dikuburkan secara terpisah. Dari sisi fungsi sosial, ilmu minyak bintang pada masa lalu berguna sebagai menambah semangat selama terjadinya perang suku. Bagaimana menurut pendapat Anda?